Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita mau berbicara sedikit tentang update isu kudeta militer Myanmar ya, yang dalam beberapa hari ini sudah ada perkembangan terbaru ya, yang cukup menarik untuk kita bahas. Tapi sebelum itu saya ingin sedikit memberikan gambaran tentang konten ini ya, Gosip HI. Kira-kira apa sih alasan konten ini dibuat ya? Nah, pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri dulu ya, bagi teman-teman mungkin yang melihat video ini dan kita belum saling kenal. Nama saya Muhammad Rizky Prawira, seorang dosen di program studi hubungan internasional Universitas Sulawesi Barat ya. Jadi saya punya ketertarikan yang begitu dalam terhadap isu-isu internasional, sejalan dengan bidang keilmuan ya, seperti itu. Maka dari itu salah satunya kenapa konten ini saya buat. Nah, Gosip HI ini, alasannya dibuat Gosip HI ini ada dua ya, alasan utamanya. Yang pertama adalah sebagai forum kita bisa berdiskusi. Bagi teman-teman juga yang memiliki ketertarikan yang sama terhadap isu-isu hubungan internasional, mungkin mahasiswa atau mahasiswi hubungan internasional di Universitas Sulawesi Barat atau mahasiswa-mahasiswi HI di kampus-kampus lain. Nah, itu kita bisa melalui forum ini kita berdiskusi tentang isu-isu hubungan internasional yang terkini. Nah, yang kedua mungkin ya, sebagai seorang akademisi ya, atau seorang yang berkecimpung dalam bidang HI ya, tentu kita ingin untuk punya perbendarahan isu internasional yang banyak ya. Jadi kita punya pengetahuan tentang banyak isu internasional sehingga kita secara wawasan kita kaya ya. Nah, tapi tidak setiap isu yang ada itu ya, itu kita bisa jadikan tulisan atau karya ilmiah ya. Kita tidak punya cukup waktu untuk menjadikan setiap isu yang ada itu sebagai sebuah tulisan atau karya ilmiah. Maka dari itu saya bikin konten ini, di mana kita bisa berbincang secara santai setiap dari isu terkini yang terjadi di konstelasi politik global ya, secara lebih santai, sehingga nanti kalau ini sudah banyak, saya paling tidak punya database isu-isu yang saya sudah bahas, sehingga kalau mungkin saya nanti ingin kembali throwback melihat itu isu-isu apa yang pernah kita diskusikan di sini, saya bisa kembali mengecek video-video saya gitu sebagai rekam jejak dan dokumentasi dari pembahasan isu-isu tersebut gitu. Jadi punya banyak database lah istilahnya seperti itu. Karena tidak semuanya bisa dijadikan karya ilmiah gitu. Karena karya ilmiah kan standarnya pembuatannya tinggi, sedangkan ini kan kita lakukan secara santai. Seperti itulah. Nah, soal Myanmar ya. Nah, salah satu hal yang sangat menarik, saya membaca berita kemarin di CNN ya, beberapa hari yang lalu, yang cukup membuat saya terkejut. Karena di situ saya mengetahui bahwa konfigurasi kekuatan di konflik dalam negeri Myanmar yang sekarang sedang terjadi antara junta militer dan kelompok anti kudeta itu sebenarnya tidak seperti yang kita bayangkan konfigurasi kekuatannya. Nah, dalam hal ini sebenarnya kelompok anti demonstrasi atau kelompok yang sejalan dengan masyarakat sipil yang melakukan demonstrasi itu sebenarnya punya kekuatan yang cukup signifikan dan bahkan bisa membahayakan posisi dari junta militer. Kan kalau kita lihat pemberitaan sejauh ini seolah satu arah junta militer menyerang warga sipil banyak yang tewas sampai ratusan. Tapi di situ saya membaca artikel bahwa di Myanmar itu punya banyak yang namanya milisi etnis ya, kelompok-kelompok militan dari berbagai etnis yang ada di sana gitu, atau milisi etnis lah, kelompok-kelompok milisi etnis yang ada di sana. Itu ada beberapa kelompok ini dan tersebar di wilayah-wilayah di Myanmar. Nah, kalau mereka ini bersatu, itu kekuatannya atau kemampuannya bisa mengimbangi junta militer, bahkan memiliki potensi untuk bisa mengalahkan dari si junta militer ini. Sehingga yang ditakutkan adalah jika memang benar mereka akhirnya bersatu dan akhirnya berkomitmen melakukan penyerangan terhadap junta militer,
maka akan terjadi sebuah perang saudara yang sangat-sangat hebat ya, dengan mungkin pertumpahan darah yang jauh lebih parah dari apa yang terjadi sejauh ini gitu. Nah, itu kita masih tunggu bagaimana ke depannya. Karena sudah ada beberapa kelompok milisi etnis di Myanmar ini yang mulai menyatakan secara resmi dukungannya kepada masyarakat anti kudeta gitu, untuk berjuang bersama-sama melawan junta militer. Nah, di sini yang cukup menarik. Nah, terakhir juga ini kemarin saya baca berita bahwa junta militer Myanmar mulai mensasar kelompok-kelompok dari kalangan artis ya, influencer, selebgram, blogger dan segala macam, yang dianggap kelompok-kelompok ini itu menyebarkan propaganda atau mempengaruhi warga seperti pegawai negeri sipil dan segala macamnya untuk membenci junta militer atau untuk menolak atau melawan dari aksi kudeta militer yang dilakukan oleh si junta militer Myanmar ini. Maka dari itu mereka mulai mengejar itu. Sudah ada buronannya itu. Dia kejar blogger, sudah ada blogger yang jadi buronan. Mereka mengejar artis, itu didata ya, ada sekitar puluhan orang gitu yang mereka sasar sekarang untuk bisa ditangkap, istilahnya seperti itu. Nah, ini perkembangannya ke depannya sangat-sangat menarik. Nah, kemudian yang sempat saya bahas kemarin ya, terkait dengan peran ASEAN ya. Kan saya sempat bahas di Gosip HI sebelumnya bahwa peran ASEAN di sini kemungkinan besar akan terbatas di ranah diplomasi dan negosiasi. Nah, baru-baru saja ada pemberitaan juga ya, sekitar 2-3 hari yang lalu, bahwa Indonesia ya, itu mencoba melakukan inisiasi ya, untuk diadakan sebuah KTT di tingkat ASEAN ya, untuk membahas soal isu Myanmar ini, untuk mencapai sebuah resolusi damai lah, bagaimana pertumpahan darah ini bisa dihentikan dan tercapai sebuah resolusi yang mungkin bisa dalam hal ini menguntungkan pihak-pihak yang terkait di dalamnya ya, seperti itu. Jadi sejalan dengan apa yang kita bahas sebelumnya, bahwa pendekatan dari ASEAN akan ke ranah itu, ke ranah forum di mana mereka bernegosiasi dan berdiplomasi gitu. Karena memang kekuatan ASEAN di situ. Dia tidak memiliki semacam akses untuk bisa melakukan intervensi langsung ke dalam urusan-urusan dalam negeri negara-negara anggotanya. Maka mereka akan berjuang melalui instrumen-instrumen diplomasi seperti KTT, forum tingkat tinggi dan segala macam. Nah, ini sampai saat ini di video ini dibuat belum ada kejelasan kapan KTT itu akan diadakan, tapi soal rencananya atau inisiasi untuk ke arah sana itu sudah mulai terlihat, khususnya dari Indonesia sendiri ya. Nah, untuk Indonesia sendiri, saya pribadi dalam hal ini setelah saya melihat beberapa isu-isu internasional yang ada, saya cukup mengapresiasi ya secara pribadi peran Indonesia, keaktifannya dalam berbagai isu-isu internasional yang ada, seperti isu kesehatan terkait dengan COVID-19, isu laut Cina Selatan, sengketa laut Cina Selatan, isu Israel-Palestina, sampai di isu Myanmar ini. Bahwa yang saya lihat bahwa Kementerian Luar Negeri Indonesia ya, khususnya di bawah kepemimpinan Ibu Menlu Retno Marsudi, cukup bergerak secara aktif ya. Saya melihat di sini dan mengapresiasi di sini figur Menlunya ini, Ibu Retno Marsudi, yang sepertinya sangat paham, sangat istilahnya hatam lah dengan konstelasi politik yang melibatkan Indonesia di situ, dan tahu bagaimana Indonesia bisa berperan sesuai kapasitasnya. Dan itu dia sejauh ini saya melihat beliau lakukan secara maksimal ya. Jadi kita tunggu lagi manuver-manuver apa yang bisa dilakukan Indonesia, khususnya terkait dengan dalam hal ini mungkin bagaimana mencapai sebuah penyelesaian yang baik di isu konflik Myanmar saat ini tentunya. Nah,
bagaimana ke depannya ya kita lihat nanti ya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.